Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Dan selamat bertemu dengan pelajaran prakarya. Minggu ini Ibu akan menjelaskan tentang kerajinan bahan limbah keras. Sebelum kalian mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian 1. Memahami pengolahan limbah. 2. Mengidentifikasikan jenis dan karakteristik limbah bahan keras. Kita memasuki pembahasan limbah bahan keras. Tahukah kalian apa yang dinamakan dengan limbah bahan keras? Limbah bahan keras adalah limbah yang berwujud keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah, dan tidak mudah terurai. Limbah keras relatif sulit terurai dan mungkin beberapa bisa terurai, tapi memerlukan waktu yang lama. Limbah tersebut berasal dari sumber daya alam yang berasal dari pertambangan seperti minyak bumi, batu bara, besi, timah, dan nikel. Jenis limbah berasal dari limbah industri, limbah pertambangan, limbah domestik, yaitu sampah dari rumah tangga. Bisa berupa sampah organik atau sampah anorganik. Pengolahan limbah. Pengolahan limbah organik di lingkungan masyarakat diolah menjadi pupuk tanaman sampai dengan bahan bakar biogas. Pengolahan limbah anorganik dilakukan beberapa tahap. 1. Sanitasi. Metode pengolahan sampah yang terkontrol dengan sanitasi yang baik. Tahap kedua, pembakaran. Pada tahap ini, sampah dibakar dengan menggunakan alat insenerator. Hasilnya berupa gas dan residu pembakaran. Yang ketiga, penghancuran. Pada proses ini, sampah dihancurkan dengan dalam pengumpul sampah yang dilengkapi dengan alat pengaduk sampah. Hasil akhir dari sampah ini digunakan untuk menimbun tanah yang letaknya rendah. Pengolahan limbah keras organik maupun limbah keras anorganik memiliki prinsip yang sama, yaitu sistem 3R, reduce, reuse, dan recycle. Kita lihat satu persatu. Reduce. Reduce adalah mengurangi segala sesuatu yang mengurangi sampah. Reuse, yaitu menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan. Recycle, yaitu mengolah kembali sampah menjadi produk baru yang bermanfaat. Kita memasuki materi jenis limbah. Jenis limbah keras yang digunakan dapat dibedakan menjadi 2 bagian. 1. Limbah keras organik. Apa yang dimaksud dengan limbah keras organik? Limbah keras organik adalah limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang kejal, solid, kuat, tidak mudah berubah bentuk, berasal dari sumber daya alam daratan dan lautan. Contohnya cangkang, kerang laut, sisik ikan, tulang ikan, tempurung kelapa, dan potongan kayu. Yang kedua, limbah keras anorganik. Limbah keras anorganik adalah limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang kuat dan tidak mudah dihancurkan dengan alat biasa, melainkan harus menggunakan alat dengan teknologi yang modern. Contohnya adalah limbahnya pecahan keramik, pecahan kaca, botol, kaleng, dan pecahan-pecahan logam. Proses pengolahan limbah keras anorganik terdiri dari beberapa bagian. 1. Pemilihan bahan limbah. Kita pilih bahan limbahnya, mana limbah tersebut yang layak bisa digunakan. Yang kedua, pembersihan limbah. Limbah dibersihkan dengan menggunakan deterjen. Ketiga, setelah limbah dibersihkan, limbah tersebut dikeringkan dengan menggunakan pengeringan sinar matahari.
Yang keempat, pemberian warna. Warnanya bisa menggunakan pewarnaan yang semprot atau pewarnaan yang dengan menggunakan yang dikuas. Setelah pewarnaan, kita lakukan pengeringan kembali. Yang keenam, menghaluskan bahan agar siap dipakai. Tujuannya agar bahan tersebut terhindar dari berbagai macam kotoran yang terdapat pada bahan tersebut. Penggolongan hasil limbah keras dapat dijadikan bahan baku produk kerajinan dilihat dari kondisi wilayahnya. Dibagi menjadi beberapa bagian. 1. Daerah pesisir, pantai atau laut. Daerah ini jenis limbah yang terdapatnya adalah cangkang kerang, tempurung kelapa, sisik ikan, tulang ikan. Yang kedua, daerah pegunungan. Daerah pegunungan banyak menghasilkan kayu. Jenis kayunya diantaranya adalah kayu pinus, kayu abesia, dan kayu kamper. Yang ketiga adalah daerah pertanian. Daerah pertanian di sini jenis limbah yang banyak didapatkan adalah tulang-tulang hewan ternak. Yang keempat adalah daerah perkotaan. Jenis limbah diantaranya adalah pecahan keramik, kaca, logam, plastik, dan rabon. Ini adalah penjelasan hari ini yang Ibu jelaskan kepada kalian. Mudah-mudahan kalian memahami dan mengerti, dan penjelasan ini bermanfaat bagi kalian. Tugas kalian adalah 1. Catat PowerPoint yang sudah ditayangkan. Yang kedua, buka buku paket prakarya halaman 7 dan halaman 8 dan kirim tugasnya di Google Classroom. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Sekian dan terima kasih.